Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Fitri Ramadanti dengan NIM 14014191997, dibantu dengan rekan saya Ratna Muti Afuada dengan NIM 14014191996 akan mempresentasikan salah satu multimedia interaktif yaitu Prezi. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah pengertian multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah sebuah tampilan dari multimedia yang telah dirancang agar tampilannya tersebut bisa memenuhi fungsinya, yaitu dapat menginformasikan suatu pesan dan mempunyai interaksi ke para penggunanya. Tampilan dari multimedia juga suatu gabungan dari berbagai media seperti audio dan juga visual yang terdiri dari gambar, video, grafis, teks, foto, audio, dan juga animasi yang sudah terintegrasi dan juga sudah dikemas menjadi sebuah file digital atau biasa disebut dengan komputerisasi. Selanjutnya adalah pengertian Prezi. Prezi adalah sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Selain untuk presentasi, Prezi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi dan berbagai ide di atas kanvas virtual. Menurut penulis, Prezi adalah sebuah perangkat lunak yang sama halnya dengan PowerPoint, yaitu untuk presentasi yang memiliki slide dengan tampilan zooming user interface. Selanjutnya adalah manfaat Prezi. Yang pertama, membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan informatif. Yang kedua, meningkatkan kualitas belajar. Yang ketiga, pembelajaran menggunakan Prezi lebih baik daripada hanya menerangkan tanpa menggunakan media apapun. Yang keempat, dengan adanya pembelajaran menggunakan Prezi, siswa akan lebih tertarik terhadap pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Yang kelima, materi juga akan lebih tersusun secara sistematis, sehingga dapat mempermudah guru pada saat menjelaskan materi. Selanjutnya adalah kegunaan Prezi. Yang pertama, ada dalam bisnis dan juga konferensi. Sebagai media presentasi dan media untuk berbicara di depan publik, Prezi sering digunakan sebagai alternatif terhadap penggunaan slideshows dan juga PowerPoint. Produk ini telah digunakan oleh sejumlah pemimpin bisnis dan juga politik untuk berbagi dan mengeksplorasi ide-ide mereka. Yang kedua adalah edukasi. Di Indonesia sendiri, Prezi sudah mulai dikenal dan digunakan oleh pelajar sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, salah satunya adalah Universitas Indonesia. Yang ketiga adalah visualisasi informasi. Arsitek dan ahli desain visual menggunakan Prezi untuk mempergunakan dan mempertunjukkan hasil karya mereka dan juga sebagai alat yang berguna dalam memvisualisasikan ide desain mereka. Yang keempat, ada kegunaan tambahan seperti visualisasi data, sistem yang kompleks, sebagai alat untuk pemetaan pikiran dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan kognitif, lalu sebagai desain kolaboratif, lalu sebagai resume dan portofolio, dan juga sebagai kartu elektronik dan ekspresi kreativitas individu lainnya. Selanjutnya adalah kelebihan Prezi. Yang pertama, tampilan tema yang lebih bervariasi dibandingkan dengan PowerPoint. Yang kedua, menarik ketika dalam mode presentasi, yaitu dengan menggunakan teknologi zooming user interface-nya. Yang ketiga, lebih simpel dalam hal pembuatan animasi. Selanjutnya adalah kekurangan Prezi. Yang pertama, dikarenakan hanya menggunakan teknologi zooming user interface-nya atau tampilan yang nge-zoom, software ini terlihat monoton. Yang kedua, proses instalasinya membutuhkan koneksi internet yang cukup. Yang ketiga, sulit untuk memasukkan simbol-simbol matematika. Selanjutnya adalah produk Prezi. Ada Prezi Desktop, ada Prezi Meeting, dan juga penampil Prezi untuk iPad. Selanjutnya adalah fitur Prezi. Fitur Prezi yang pertama adalah pan dan zoom. Yang kedua adalah impor media. Yang ketiga adalah set perlengkapan lengkap. Yang keempat adalah presentasi online dan offline. Yang kelima adalah kerjasama. Dan yang keenam adalah membuat alur cerita. Selanjutnya adalah karakteristik Prezi. Yang pertama, Prezi Zoom User Interface. Nah,
Ini mempunyai ciri-ciri unik yang boleh digunakan dalam online dan juga luar online. Yang kedua, Prezi Panning dan zoom navigasi. Ini memperbolehkan pengguna untuk menciptakan kesan 3D pada persembahan. Yang ketiga ada Prezi Zebra. Ikon yang memperbolehkan pengguna untuk mengubah size, menyuting, dan memutar objek dalam persembahan. Yang keempat ada Prezi Canvas. Satu ruang di mana pengguna boleh gunakan untuk meletakkan kata-kata, gambar, video, dan objek lain untuk persembahan. Yang keenam ada Prezi Frame, yaitu membina yang memperbolehkan pengguna untuk simpulkan semua objek untuk persembahan. Lalu ada Prezi Run, yaitu perintah arah yang memperbolehkan pengguna untuk menyambung persembahan untuk membuat ia linear. Lalu ada Prezi Meeting, yaitu fungsi halaman web yang memperbolehkan sehingga 10 pengguna untuk melakukan perbincangan dalam talian dan bekerja sama. Selanjutnya adalah Desktop Prezi, yaitu memperbolehkan Prezi Pro dan Pro Edu pengguna untuk menyunting dan menyimpan persembahan pada Windows, Mac, dan Linux sistem walaupun ketika di luar talian. Selanjutnya adalah Prezi untuk iPad, yaitu permohonan yang dibuat oleh iPad, di mana pengguna boleh menggunakan mana-mana ciri-ciri melalui medium ini. Selanjutnya adalah langkah-langkah penggunaan Prezi. Yang pertama itu dengan mendaftar aplikasi presentasi Prezi. Yang kedua, memulai menggunakan aplikasi presentasi Prezi. Yang ketiga, finishing penggunaan Prezi. Kesimpulannya, media pembelajaran berbasis teknologi sangatlah berpengaruh terhadap proses pendidikan. Pembelajaran yang dibuat semenarik mungkin akan mengunggah semangat para siswa untuk mendalami materi yang akan disampaikan. Seiring perkembangan zaman, pembelajaran juga dituntut untuk mampu mengaplikasikan perkembangan teknologi demi kemajuan bidang pendidikan. Adapun salah satu aplikasi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran berbasis teknologi adalah Prezi. Dengan segala kelebihannya, Prezi diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Itu saja, terima kasih. Nama saya Ramatia Fuada, NIM 14014199196 dari Rombel E. Saya akan memberitahukan cara membuat media presentasi melalui Prezi dengan engage with the presentation. Pertama, kita bisa membuka Prezi melalui Google. Klik Prezi Virtual Presentation Software Online Presentation Tools. Kemudian akan muncul seperti ini. Lalu klik Login. Kemudian kita bisa login menggunakan email dan password atau menggunakan salah satu dari keempat aplikasi berikut jika sudah memiliki akun. Jika belum, kita bisa melakukan sign up melalui salah satu dari 4 aplikasi berikut. Saya akan login melalui Google. Setelah login, tampilannya akan seperti ini. Ada Prezi Video, Prezi Design, dan Prezi Present. Dari semua project yang ada, saya akan membuat media presentasi menggunakan Engage with the Presentation. Setelah dibuka, tampilannya akan seperti ini. Ada beragam tema yang bisa dipilih untuk membuat presentasi. Saya akan menggunakan blank white. Klik Use this template, kemudian klik Anywhere on the web, dan tulis judul presentasinya. Misalkan saja kata surya. Klik Continue. Kemudian setelah dibuka, tampilannya akan seperti ini. Ada beberapa tools yang tidak bisa digunakan karena membutuhkan pembayaran. Nah, kita manfaatkan saja yang bisa digunakan. Di sini ada Style. Kita bisa mengatur topic shape seperti ini, atau juga colors seperti ini, sesuai keinginan kita, atau title, dan juga background. Kita bisa mengupload image dengan file yang sudah ada di komputer. Kita pilih Minor Planet. Kemudian kita bisa menuliskan judul presentasinya. Misalkan kata surya. Kita
bisa mengatur ukurannya, besar atau kecil, kemudian warna, bisa hitam, bisa kuning, kemudian kita juga bisa mengatur fontnya. Di bagian sini terdapat topik dan juga subtopik. Di sini hanya ada satu topik. Jika ingin menambahkan, kita bisa klik ini. Kita juga bisa mengatur letaknya. Kemudian, kita juga bisa membuat subtopik dengan mengklik untitled subtopik yang pertama 2 kali. Kemudian akan muncul subtopiknya. Kita back lewat sini. Kita juga bisa memberikan judul untuk topiknya. Misalkan planet. Kita juga bisa mengatur fontnya seperti mengatur judul. Kemudian kita juga bisa menghapus. Caranya dengan mengklik tombol delete pada keyboard. Misalkan kita akan menghapus ini. Klik delete. Kita juga bisa menambahkan gambar atau video melalui insert. Klik image. Dan kita bisa mengupload image dari komputer, misalkan gambar ini, kemudian atur letaknya. Jika ingin mengupload video, klik insert, klik video. Kemudian kita bisa mengambil video dari YouTube. Misalkan saja, kita ambil video ini, klik kanan, copy link location, kemudian paste di sini, dan insert. Setelah muncul, kita bisa mengatur letaknya. Kemudian di sini ada page setting. Page setting mengatur tampilan saat sedang dipresentasikan. Kita bisa memilihnya sesuai keinginan. Saya akan memilih yang zoom directly to the next subtopic in your path. Save. Jangan lupa untuk selalu menyimpan setiap perubahan yang dibuat dengan cara klik save di bagian sini. Setelah selesai, kita bisa mengeceknya dengan klik present. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kita bisa mempresentasikan melalui tombol ini atau klik 2 kali pada topiknya. Jika sudah selesai dan ingin membaginya dengan orang lain, klik share dan view link. Klik create new link dan tuliskan nama orang yang bisa melihatnya. Sebenarnya ini cukup bebas. Misalkan saja Rumble E. Kemudian klik create link. Ini adalah link yang bisa diakses. Klik copy dan kalian bisa membagikannya ke orang-orang. Setelah selesai, project yang telah kalian buat akan muncul di all project bagian bawah. Saya akan menunjukkan contoh yang telah saya buat. Klik present. Kemudian kalian bisa mempresentasikannya. Bulan bersinar dengan terangnya. Kita bisa melihat gambarnya. Kemudian matahari, planet-planet, dan kuis. Selesai. Jika merasa masih kurang, kita bisa mengeditnya dengan klik tombol edit. Begitu kiranya yang dapat saya sampaikan tentang Prezi dengan engage with the presentation. Terima kasih.